أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Yang kedua, ditiadakannya hisab dari makanan yang dimakan saat sahur. Karena apapun yang kita makan, seperti apa yang kita ucapkan, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara untuk meniadakan hisab atau pertanggungjawaban di hadapan Allah, yaitu makanan yang dimakan saat sahur. Juga dapat membantu orang yang berpuasa sekalipun ia hanya memakan atau meminum sedikit di saat sahur, memberikan kekuatan yang lebih seperti orang yang makan atau minum dengan banyak. Apalagi dianjurkan dan disunahkan sahur untuk dapat menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa di malam hari. Jadi bukan hanya sekedar sahur, tapi gunakan untuk berdoa kepada Allah walaupun hanya sebatas doa tanpa sholat, apalagi kalau dengan sholat, memohon kepada Allah di waktu malam, yang mana di waktu malam adalah waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah orang yang bersahur ini akan mendapatkan rahmat dari Allah dan istighfar dari malaikat. Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna bersolawat kepada siapa? Alal mutasahhirin, bagi orang-orang yang bersahur. Salawat dari Allah kepada makhluknya, kepada hambanya adalah rahmat. Jadi Allah mencurahkan rahmatnya kepada yang bersahur. Adapun salawat daripada para malaikat yaitu istighfar. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang bersahur. Lah di antara hikmah daripada kesunahan bersahur, yang pertama membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Ahlul kitab mereka berpuasa, baik al-Yahud wan Nasara. Yang membedakan puasa kita dengan mereka diantaranya dengan sahur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab yaitu aklatus sahur, makan di waktu sahur atau makan sahur. Itu yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab al-Yahud wan Nasara. Kemudian di antara hikmahnya untuk memberikan kekuatan, walaupun kita sudah kuat, tapi menambah kekuatan yang kita miliki. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, Ista'inu bita'amis sahur, bita'amis sahar, ala siyamin nahar, wabil qailula ala qiyamil lail. Carilah bantuan, carilah pertolongan dengan makan sahur untuk puasa di siang dan tidur gailula untuk bangun malam. Lah ketika kita bersahur dianjurkan dan disunahkan untuk mengakhirkannya, mengakhirkan sahur. Lah mengakhirkannya kapan? Sampai kapan? Mengakhirkan itu malam yakok fisyak. Selama di dalam mengakhirkannya ini tidak masuk di dalam waktu yang dia ragu antara terbitnya fajar dan sebelumnya. Dan afdalnya berhentinya kita dari sahur atau dari makan dan minum di waktu sahur ukuran 50 ayat dengan adzan. Jadi kalau kita membaca ayat demi ayat 50 ayat baru adzan.
Nah, ini berarti dari awal baca sampai selesainya baca 50 ayat, nah, itu ukurannya berapa? Ada yang menghitungnya dengan waktu 15 menit, ada yang menghitungnya dengan waktu 20 menit. Jadi antara 15 sampai 20 menit sebelum azan, hentikan aktivitas yang dapat membatalkan puasa seperti makan dan minum. Jadi sunnah di saat itu sahur. Jadi sahurnya di saat sudah hampir terbit fajar atau berkisar kurang 10-15 menit dari waktu subuh. Jadi bukan masih 1 jam 2 jam dari waktu subuh, akan tetapi sebelum subuh 15 menit kita sudah berhenti dari makan, minum dan yang lain sebagainya. Karena ada di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Dia berada selalu dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi intinya mengakhirkan sahur itu yang baik dan itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. واعف عنا